3, 2, 1, mulai. HBM TV, Audio Video Podcast. Halo pemirsa HBM TV, kita berjumpa kembali dalam Audio Video Podcast. Bersama saya Adi Fajar, di sesi kali ini kita akan membahas tentang dampak dari kebijakan work from home atau WFH serta social distancing di tengah wabah COVID-19 yang dilihat dari sisi psikologis dalam keluarga. Di sesi pertama kali ini kita akan membahas dari sisi orang tua, apakah kebijakan WFH bagi para orang tua yang bekerja efektif dilakukan di rumah, serta apakah berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para orang tua yang saat ini lebih banyak di rumah. Kita akan hadirkan perbincangannya bersama dengan psikolog Anggia Darmawan di kesempatan kali ini. Terima kasih Teh Anggia Darmawan sudah bersama kami Teh. Ini kalau kita melihat ya fenomena yang terjadi saat ini di tengah wabah virus corona ya, bahwa pemerintah itu kan juga sudah mengimbau kepada masyarakat kan untuk ada menerapkan work from home atau physical distancing, social distancing. Nah, ini juga kan bicara soal dampak juga sebenarnya secara tidak langsung ada dampak yang terjadi terutama di keluarga gitu ya. Nah, betul. Bahwa di dalam keluarga ini juga ada orang tua, ada anak gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas dari orang tua dulu deh, dari sisi orang tua. Kalau kita bicara soal secara psikologis Teh, WFH social distancing itu sebenarnya memberatkan atau meringankan Teh? Sebetulnya gini, kondisi yang pertama harus disadari adalah ini sesuatu yang mengagetkan, gitu ya. Yeah. Sebetulnya itu yang menjadi masalah utama adalah kita tidak siap, kita mendadak, kita dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya bencana dunia, gitu kan, di mana kita tidak tahu ini harus apa, bagaimana dan segala macam yang kemudian berdampaklah pada WFA itu, gitu kan, baik itu WFH maupun SFH schooling from home atau learning from home. Jadi sebetulnya WFA dan LFH ini kan sebetulnya adalah dampak dari sebuah situasi. Nah, sebetulnya kondisi ini, akar masalahnya, situasi ini adalah yang paling tidak orang siap. Mau itu WFH ataupun tidak WFH, itu sebetulnya kondisi saat ini stressful. Gitu ya, luar biasa lah tekanannya dan kecemasannya, ketakutannya dan segala rupanya itu sudah luar biasa. Nah, ditambah dengan kemudian dengan adanya kondisi ini dihadapkan pada sebuah akibat yang salah satunya adalah tadi work from home yang selama ini bagi beberapa profesi, bagi beberapa orang, bagi beberapa pokoknya beberapa bidang kerja lah, ini tidak pernah bahkan dipersiapkan pun tidak pernah. Betul. Gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin memang sudah full online, ada juga yang memang tidak full online atau tidak full jarak jauh, tapi sudah mulai membiasakan kayak misalnya meeting dengan atasan yang ada di luar negeri gitu kan, dengan video conference atau apa, sudah ada yang begitu. Tapi ada juga dan lebih banyaknya adalah yang memang tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan anak buahnya, tidak mempersiapkan karyawannya, tidak mempersiapkan perusahaannya untuk berada pada situasi ini. Ini jadi luar biasa stressful karena kondisi COVID-19-nya saja sudah luar biasa, ditambah dengan adanya dampak yang kemudian salah satunya work from home ini, stressful-nya luar biasa gitu. Apakah memang kecenderungan orang tua di Indonesia, karena kita juga melihat kalau kita melihat di kota-kota besar gitu ya, bahwa sebenarnya orang tua tuh sangat sibuk sehingga waktu untuk berkumpul bersama keluarganya itu kan agak susah ya kalau di kondisi normal ya. Nah, artinya di kondisi saat ini apakah dengan adanya kebijakan WFH, social distancing segala macam itu akan berpengaruh terhadap kualitas keluarga sendiri Teh? Artinya dari sisi orang tua kan pasti akan lebih banyak di rumah ya. Betul. Nah, jadi termasuk dengan adanya WFH, maka kemudian semua orang yang ada di rumah, anggota keluarga menjadi berkumpul dalam satu rumah dalam waktu yang begitu sangat lama, yang bahkan mungkin sejak awal pernikahan ini tidak pernah terjadi, gitu kan? Dan tadi bekerja saja pun itu sudah dengan perubahan ini tidak mudah. Kemudian bersama-sama dalam sebuah rumah dalam jangka waktu yang cukup panjang, anggaplah kita bangun jam 5 dan kemudian tidur jam 9 malam, berapa belas jam tuh kita bersama-sama yang selama ini itu tidak pernah dilakukan. Seharusnya kalau kondisi ideal, maka ini harusnya menjadi sebuah manfaat, menjadi sebuah kebaikan karena kemudian kita jadi lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Tapi balik lagi, tadi dengan COVID-19 ini saja sudah sebuah stressful, di mana ayah, ibu, anak semua harus saling menjaga dirinya masing-masing. Ditambah dengan beban WFH ini, yang tadi lebih banyak orang yang tidak siap, tapi tetap harus mengerjakan pekerjaan dari rumah, dan tuntutannya
kemudian menjadi lebih tinggi karena ya biasanya kan ketemu langsung. Kalau ini kemudian jadi harus paham teknologi dan segala macam, Betul. ditambah lagi stressfulnya. Ditambah lagi di rumah, ternyata banyaknya rumah tangga saat ini, keluarga saat ini yang ternyata baik-baik saja, padahal jangan-jangan sebenarnya awet rajet gitu Iya. loh. Yang jangan-jangan sebenarnya saat ini masih adem ayem, bukan karena memang adem ayem, tapi karena memang tidak pernah dipertemukan lama dalam sebuah situasi yang cukup lama gitu. Begitu sekarang dihadapkan sama situasi yang harus berlama-lama bareng, ternyata muncullah konflik-konflik yang selama ini dianggap tidak ada atau selama ini diabaikan. Jangan-jangan malah makin memicu ya, Teh ya. Nah, itu. Tapi kalau melihat prakteknya sendiri memang sebenarnya ada gitu ya korelasi antara kualitas atau quality time keluarga itu sendiri terhadap kualitas mungkin ketahanan keluarganya sendiri gitu Teh yang dilakukan oleh orang tua bersama dengan anaknya gitu Teh. Banget. Justru harusnya bicara tentang ketahanan keluarga, kita bicara tentang kualitas keluarga gitu kan. Yang mana seharusnya yang namanya kualitas not depend on waktu pada dasarnya. Jadi saya suka bilang untuk membesarkan hati para ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, jangan bersedih hati karena kenyataannya yang dibutuhkan oleh anak-anak lebih kepada kualitas bukan kuantitas bersama-sama dengan orang tua gitu kan. Nah, seperti saat ini dengan kondisi yang lebih lama bareng dengan keluarga dan dalam kondisi orang tua yang malah tidak siap, malah ternyata ini banyak menimbulkan konflik gitu. Nah, yang harusnya tadi idealnya menurut orang-orang malah enak dong yang selama ini susah nyari waktu bareng keluarga, sekarang punya waktu yang begitu lama. Ya enggak sesederhana itu juga. Begitu banyak masalah-masalah dalam keluarga yang sebenarnya selama ini kita coba abaikan karena mungkin kita juga dengan segala macam permasalahan pekerjaan, kehidupan dan segala macam. Atau yang kedua bukan cuma diabaikan tapi mungkin kita ya udahlah gitu ya, kita menganggap enggak ada masalah itu. Nah, tadi dengan kondisi sekarang dari bangun pagi jam 5 subuh kemudian tidur jam 9 malam, semua keluarga dalam satu rumah, ini yang selama ini nggak pernah kelihatan jadi kelihatan. Yang selama ini nggak kedengeran jadi kedengeran gitu kan. Termasuk bagaimana sikap seorang ayah ketika bekerja, bagaimana seorang ibu yang sehari-hari di rumah kan ayahnya nggak pernah tahu tuh. Terus kemudian kondisi anak-anak yang rewel minta makan, yang minta sarapan, yang ini itu segala macam. Ini tidak mudah sebetulnya. Kesalahannya adalah kita dalam menjalani keluarga ini, sebetulnya kesalahannya ada di kita sebetulnya. Karena harusnya kondisi ini betul idealnya adalah harusnya menjadi sebuah keuntungan gitu ya. Tapi itu karena kitanya memang tidak siap. Jadi dalam adanya kondisi ini ya justru jadi malah fatal. Kondisinya malah sebaliknya Teh ya. Betul, karena juga saya bicara juga soal ketahanan keluarga juga bahwa di Wuhan itu memang ada penelitian bahwa katanya dengan adanya kebijakan social distancing WFA justru malah angka perceraian ini jadi meningkat gitu kalau di Wuhan ya. Nggak tahu deh kalau di Indonesia melihat kecenderungan gimana Teh? Ini sebenarnya saya dari teman-teman sendiri, dari banyak klien juga, ini semakin banyak yang jadi saya sudah semenjak minggu kedua social distancing itu saya membuat banyak sekali workshop art therapy for self healing dan segala macam. Saya nggak nyangka peminatnya luar biasa. Salah satunya adalah kesadaran mereka yang ternyata mereka merasa punya masalah besar dalam keluarga karena justru sekarang dipertemukan dalam waktu yang lama gitu kan. Yang kemudian tadilah kelihatanlah bahwa suaminya ketika bekerja itu ya mungkin teleponan gitu ya, bertelepon dengan rekan kerja yang lawan jenis dan segala macam, kemudian yang dengan ya macam-macam lah. Justru malah memicu masalah baru ya. Nah itu, jadi menurut istrinya kok lu gitu sih, menurut suaminya lah emang gue gini gitu kan. Nah ini sebenarnya banyak banget, termasuk ternyata banyak sekali bapak-bapak yang shock melihat anak-anaknya dengan segala tingkah polanya. Karena selama ini ngelihat anak-anak itu dalam kondisi begitu bapaknya berangkat anaknya belum tidur, begitu bapaknya pulang anaknya udah tidur gitu kan. Biasanya jadi begitu memang ya. Disangkanya anaknya tuh semua baik-baik aja, adem-adem aja, ternyata enggak segitunya gitu. Nah, ketika anak bermasalah, seringnya seorang ayah atau seorang laki-laki, seorang suami melihat ini adalah kegagalan si istri dalam ngurus anak-anak. Padahal ini kondisi yang selama ini terjadi pun begini gitu, cuman ayah nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian ayah jadi ngerasa yang tolong dong anaknya disuruh diem, tolong dong jangan pada berisik, tolong dong ayah lagi kerja dan segala. Istri merasa bahwa lu tuh berada di rumah, ini adalah area gue, ini adalah zona gue. Harusnya lu yang menyesuaikan sama gue, bukan jadi anak-anak yang menyesuaikan sama lu gitu. Dan kan. Sebenarnya memang menjadi tanggung jawab bersama juga, nggak hanya istri aja kan. Harusnya begitu. Harusnya ya. Itu kan. Idealnya kalau dari awal itu semua menjadi tanggung jawab suami istri, harusnya tidak ada kondisi yang saat ini menjadi shock gitu. Betul, kan. Tapi real bahwa yang ternyata 20 tahun pernikahan, 30 tahun pernikahan
pernikahan, yang bahkan semenjak awal nikah mereka sudah sama-sama bekerja, ternyata memang belum pernah loh dihadapkan pada lebih dari cuti lebaran, gitu kan. Ini kan udah melewati 3 minggu kan. Ya, udah hampir Sedangkan sebulan nih. Udah hampir sebulan, sedangkan cuti lebaran paling lama 10 hari gitu ya. Nah, ternyata selama 20 atau 30 tahun pernikahan belum pernah dihadapkan pada situasi bareng-bareng di rumah selama lebih dari 2 minggu. Dan ternyata luar biasa. Jadi kayak pengantin baru lagi. Iya, Gitu. benar-benar. Oke, kalau gitu kita tadi menyangkut juga soal ke anak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau membahas dari sisi anaknya gitu Teh. Nah, hal-hal yang tadi udah diungkapkan Teh Anggia bahwa terdapat sebenarnya potensi masalah-masalah baru justru yang ada dalam keluarga gitu Teh. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap psikologis si anak sendiri gitu Teh? Banget dong. Sekarang misalnya gini, salah satu kesalahannya sebetulnya bicara tentang adab, bicara tentang sikap kita menyikapi kehidupan ini lah kalau kita bicara secara luas ya. Salah satunya kegagalan atau banyaknya berantakan saat ini dalam kondisi social distancing di mana semua orang dalam satu rumah adalah ketika ayah melakukan work from home, itu adalah ayahnya pagi-pagi belum mandi, cuman pakai kaos doang, masih pakai celana pendek, bau dahdir, gitu kan. Terus langsung buka laptop. Anak tidak melihat bahwa itu ayahnya sedang bekerja dong. Iya nggak sih? Karena apa? Sikap ayahnya aja memang tidak menunjukkan bahwa saya sedang bekerja nih, gitu kan. Terus kemudian anak-anak, oke, kakak, adik, ini ayah meskipun di rumah, tapi ayah bekerja ya dari jam 9 sampai nanti jam 12 kita kan akan makan siang nih. Nanti kita makan siang, sholat bareng, bla bla bla. Jadi tetap anak diberikan aturan, batasan bahwa meskipun ini adalah work from home, learning from home, schooling from home, tapi sesungguhnya adab-adab, sikap-sikap tetap harus sesuai. Masalahnya tadi sama, bapak-bapak tanpa mandi langsung buka laptop, langsung kerja dan segala macam. Anak tidak ngelihat bedanya bahwa ini ayahnya lagi ngapain sih. Begitupun anak-anak. Biasanya orang tua, silahkan teman-teman lihat gitu ya di media sosial dan segala macam, teman-teman yang posting tentang anak-anaknya yang lagi pada video conference gitu ya. Nah, yang dengan Zoom dan segala macam itu banyak yang belum mandi, yang masih pakai piyama, yang masih pakai baju. Nah, itu artinya apa? Sebetulnya yang membedakan atau memberi batas apakah kita sedang bekerja, sedang sekolah, sedang belajar, atau sedang berleha-leha di rumah adalah salah satunya sikap. Di mana sikap itu kaitannya tadi, misalnya dengan mandi pagi, dengan sudah sarapan bersama, dengan sudah ganti baju, nggak usah pakai baju bagus mau kayak ke kantor atau kayak ke sekolah, enggak, tapi minimal yang layak lah gitu ya. Jangan pakai kaos kutang juga gitu Teh ya. Nah, gitu. Jangan bawanya pakai sarung juga misalnya. Atau anak-anak dibebaskan untuk belum mandi, masih pakai piyama dan membuka laptop untuk ngobrol dengan gurunya. Ini di satu sisi ini mengajarkan secara psikologis anak bahwa sesungguhnya tidak ada adab gitu ya. Tidak ada adab dalam belajar, tidak ada adab dalam bekerja, yang itu kemudian jadi dampaknya kemana-mana. Kalau bicara psikologis, diawali adalah dari adab. Paling tidak memang walaupun hanya formalitas, tapi paling tidak orang tua tuh memperlihatkan pakaian rapi gitu ya, walaupun bekerja dari rumah gitu Teh. Supaya mendistract pikiran anak juga kan sebenarnya. Betul. Jadi mandi dan ya terserah cuman pakai kaos oblong sekalipun itu sudah mandi, sudah rapi. Pokoknya anggap kayak mau ke kantor, hanya mungkin bajunya saja yang tidak pakai kemeja gitu kan. Pakai polo shirt kah atau pakai kaos yang memang suka kita pakai ke mall. Yang penting anak tahu bahwa itu bukan baju tidur yang biasa ayah pakai. Gitu kan. Nah, itu kan salah satunya seperti itu gitu. Demikian perbincangan kami di sesi pertama yang membahas dampak psikologis dari sisi orang tua terhadap kebijakan work from home serta social distancing selama masa darurat COVID-19 ini. Nantikan sesi kedua kami yang akan membahas dari sisi psikologis dan emosional anak dari dampak kebijakan learning from home atau belajar di rumah di sesi kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe HBM TV Official bagi Anda yang belum, serta nantikan perbincangan-perbincangan menarik kami lainnya untuk menemani Anda selama #dirumah-aja. Saya Adi Fajar, sampai jumpa. HBM TV Audio Video Podcast.